Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tullab, ayuhal mujahidun, ayuhas salihun. Hayya nabda dirasatuna al-yawm bidu'ai talabul ilmi. Irfa'u aydiyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga di kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama beribadah kepada Allah, kita bisa mentaati Allah, kita bisa melakukan kebaikan. Semua itu adalah terjadi hanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah teman-teman, karena Allah telah memberikan kepada kita hidayah. Allah telah menanamkan ke dalam dada kita iman, yang tugas kita adalah bagaimana menjaga iman di dada kita semuanya. Salah satu cara menjaga iman di dada kita teman-teman, setelah Allah memberikan iman ke dalam dada kita, adalah kita mengilmui iman kita. Kita belajar, itulah sarana menguatkan iman. Sebagaimana perkataan para sahabat, ketika Allah telah memberikan iman kepada mereka, lalu mereka belajar, maka bertambah kuatlah iman mereka. Maka inilah harapan Ustadz untuk teman-teman semuanya. Agar semakin lama belajar, maka harus semakin kokoh iman kita. Semakin lama belajar, semakin kita belajar, harus semakin mulia akhlak kita semuanya. Maka teman-teman, sekali lagi tunjukkan hasil belajar kita, hasil belajar teman-teman dengan akhlak yang baik, dengan ketaatan yang sebaik-baiknya. Yang kedua, kita mengucapkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kelak kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah. Ayuhatul lab, ayuhal mujahidun, naharukumus sa'id. Kaifa halukumul yawm? Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, terlebih dahulu Ustadz ingatkan kepada teman-teman untuk istiqomah menjaga adab terbaiknya ketika sedang belajar. Karena adab adalah sepertiga ilmu. Maka salah satu kunci kita menjadi ahli ilmu adalah dengan selalu beradab, khususnya ketika sedang mengkaji ilmu. Teman-teman yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tema pembelajaran kita di hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita di hari kemarin, yaitu berkaitan dengan sedang membahas
keutamaan surat Al-Fatihah. Kemarin sudah sampai 2 poin yang kita bahas. Poin yang pertama yaitu berkaitan dengan bahwa surat Al-Fatihah adalah termasuk Al-Quran yang agung. Salah satu keagungan Al-Quran itu dibuktikan dengan adanya surat Al-Fatihah. Lalu yang keduanya yaitu saking istimewanya surat Al-Fatihah, amalan yang sangat penting, bahkan amalan yang akan pertama kali dihisab, diperhitungkan di hadapan Allah, yaitu salat. Dan salat tidak sah apabila orang yang melaksanakan salat tidak membaca surat Al-Fatihah. Inilah keutamaan surat Al-Fatihah 2 yang sudah kita pelajari, teman-teman. Selanjutnya kita akan melanjutkan. Namun sebelum itu, teman-teman silahkan murojaah berlafaz terlebih dahulu, dimulai dari 3 kalimat isti'adzah sampai ke yang terakhir, yaitu hadis tentang perintah mengawali kebaikan dengan membaca bismillah. Setelah teman-teman murojaah, silakan dilanjutkan dengan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz. Teman-teman semuanya yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan surat Al-Fatihah yang ketiga adalah bahwa Al-Fatihah dinamakan juga dengan surat As-Salat. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pentingnya Al-Fatihah dibaca di dalam sholat kita. Bahkan di pertemuan yang kemarin sudah kita sebutkan, tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Walaupun nanti kita akan ketemukan perbedaan di kalangan ulama. Ya, tapi pada dasarnya satu dulu yang harus teman-teman ketahui, bahwa tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Lalu berkaitan dengan keutamaan yang ketiga ini, selain dari ketika kita sholat wajib membaca surah Al-Fatihah, berkaitan dengan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya, di dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah membagi surat Al-Fatihah menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah untukku, yaitu untuk Allah, dan yang keduanya adalah untuk hambaku. Dalam hadis tersebut disebutkan, ini bisa kita bayangkan teman-teman. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, Allah menjawab setiap bacaan dari surat Al-Fatihah kita. Kalau kita rindu dengan Allah, teman-teman, kalau kita cinta dengan Allah, kalau kita benar-benar ingin bertemu dengan Allah, maka salah satu sarana mengobati kerinduan kita adalah dengan membaca surah Al-Fatihah. Karena Allah akan menjawab setiap bacaan dari surat Al-Fatihah kita. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku membagi sholat, yaitu surat Al-Fatihah, menjadi 2 antara aku dan hambaku. Dan hambaku mendapatkan yang ia minta. Jika hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab, hambaku memujiku. Jika hambaku membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah menjawab, teman-teman, hambaku menyanjungku. Dan jika hambaku membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah akan menjawab, hambaku memuliakanku. Dalam riwayat yang lain disebutkan, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku.
Dan jika hambaku membaca, jika kita membaca teman-teman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah akan menjawab, ini antara aku dan hambaku. Dan hambaku berhak mendapatkan yang ia minta. Lalu Allah mengatakan kembali, jika hambaku membaca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka Allah menjawab teman-teman, bahwa inilah milik hambaku, dan ia mendapatkan, dan ia berhak mendapatkan apa yang ia minta. Maka dengan bahasa lain, Ustadz ingin mengatakan, apa-apa yang kita minta di dalam surat Al-Fatihah, Allah langsung menjawab, Allah langsung mengabulkan. Maka yang harus kita butuhkan teman-teman, ketika kita membaca Al-Fatihah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, yang kita butuhkan adalah perasaan hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah mendengar setiap bacaan Al-Fatihah kita. Bahkan Allah menjawab setiap kita membaca Al-Fatihah. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengabulkan setiap permintaan kita, baik di dalam ayat-ayat dari surat Al-Fatihah itu, atau permintaan-permintaan lain yang kita ucapkan setelah membaca surat Al-Fatihah. Inilah keutamaan yang sangat istimewa dari surat Al-Fatihah yang harus kita dapatkan teman-teman. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu keistimewaan atau keutamaan surat Al-Fatihah yang keempat, sebagaimana kita ketahui adalah bahwa surat Al-Fatihah juga memiliki keutamaan sebagai wasilah menyembuhkan penyakit yang dialami oleh seseorang. Sebagaimana kisah yang lalu ketika para sahabat pergi ke suatu suku, ya, mampir ke suatu suku dalam suatu perjalanan. Dan kisah itu teman-teman sudah mendapatkan. Itu sebagai salah satu bukti bahwa Al-Fatihah ini bisa menjadi wasilah kesembuhan, bisa menjadi obat. Baik penyakit secara fisik, dalam artian fisik kita terluka, atau penyakit hati. Ketika hati kita sedih, hati kita tidak tenang, hati kita merasa gelisah, maka bisa diobati pula dengan membaca surah Al-Fatihah. Bahkan tidak hanya surah Al-Fatihah teman-teman, seluruh ayat di dalam Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, Allah menyebutkan semuanya berfungsi sebagai obat. Sebagaimana firman-Nya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, dan kami telah menurunkan Al-Quran sebagai obat. Ya, ini teman-teman. Maka tinggal tugas kita mengimani keutamaan-keutamaan tadi. Dan yang keistimewaan yang kelima, bahwa Al-Fatihah memiliki keutamaan sebagai cahaya, dan barang siapa yang membacanya, baik membaca dalam sholat, mau membaca Al-Quran ataupun dalam hal kepentingan yang lain, maka Allah akan mudahkan, mengabulkan doa-doanya. Doa yang diawali terlebih dahulu dengan membaca surah Al-Fatihah. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Jibril sedang duduk bersama Nabi SAW, Rasulullah mendengar suara pintu dibuka dari arah atas. Maka dia mengangkat kepalanya. Lalu Jibril berkata, ini pintu langit dibuka hari ini, yang sebelumnya
yang belum pernah dibuka sebelumnya. Maka turunlah darinya satu malaikat. Dan Jibril berkata, ini malaikat yang turun ke bumi dan ia belum pernah turun sebelumnya. Maka ia pun mengucapkan salam dan berkata, bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu, yaitu Muhammad, yang tidak diberikan kepada seorang pun nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah, dan ayat-ayat penutup surat Al-Baqarah, diantaranya dimulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidaklah kamu membaca salah satu dari keduanya, yaitu surat Al-Fatihah atau ayat-ayat akhir dari surat Al-Baqarah, kecuali kamu akan dikabulkan segala doa-doa dan permintaanmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Inilah keutamaan surat Al-Fatihah, teman-teman, yang harus kita ketahui. Yang kelimanya, yaitu surat Al-Fatihah akan menjadi cahaya bagi diri kita dan akan menjadi wasilah dikabulkannya setiap doa-doa kita. Maka tinggal tugas kita mengimani ini, teman-teman, sekaligus iman yang harus kita tumbuhkan. Setelah kita mempelajari keutamaan surat Al-Fatihah ini adalah iman kepada Allah dan kitabullah, bahwa apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran ini semuanya adalah hak, semuanya adalah benar. Tinggal tugas kita mempelajarinya, mengimaninya, mempelajarinya, lalu mengamalkannya, agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan sebagaimana tadi telah kita bahas. Lalu amal yang harus kita lakukan adalah, selain kemarin kita mengawali ketika mau membaca Quran dengan membaca surah Al-Fatihah, maka boleh juga, teman-teman, ketika kita hendak berdoa, mengawalinya terlebih dahulu dengan membaca surah Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah sebagian besar juga berisi tentang pujian kepada Allah. Dan dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah senang ketika dipuji oleh hambanya. Dan ketika kita berdoa diawali dengan memuji kepada Allah, maka Allah akan sangat mudah mengabulkan doa-doa kita. Dan murafaqat yang akan teman-teman kerjakan adalah, hari ini jadwalnya menulis, maka tugasnya adalah teman-teman merangkum apa yang Ustaz sebutkan pada pembahasan di pertemuan hari ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Selamat belajar, teman-teman. Selamat mengamalkan ilmu dari ilmu yang telah kita pelajari. Hayya nakhtatim dirasatuna al-yaum bidu'ai kafaratul majlis. Irfa'u aydiyakum. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.